Masih ketika ditawarin oleh Bu Erika itu adalah ketika saya baca skenario-nya Mas Adit, di detik pertama tuh pemeran utamanya udah meninggal gitu. Nah itu sih kayak tantangan buat saya nih, gimana ya untuk tetap membuat penonton stick kepada ceritanya gitu. Setelah saya baca skenario-nya terus, wah seru banget nih karena parallel time strukturnya itu kayak ngacak gitu, kayak ke depan ke belakang tapi juga tidak spoiler gitu. Itu sih yang menurut saya yang harus diapresiasi banget gitu. Maksudnya dari 88 tiba-tiba ke 95, tiba-tiba ke 2002, balik lagi ke 86, itu nggak ada yang spoiler sama sekali gitu. Jadi kayak ceritanya itu tetap kayak dirajut dan terus maju gitu kan. Kalau untuk continuity-nya sih pasti karena pemain-pemainnya juga profesional banget. Mereka bisa menjaga, mereka bisa melakukan emosi grafis tuh dipegang sekali sama mereka gitu. Di tahap ini seberapa emosinya, di sana seberapa. Tapi intinya adalah seperti saya bilang tadi di awal bahwa saya mengerjakan series ini kayak lari maraton gitu. Kayak lari maraton yang harus tahan stamina gitu. Nanti kira-kira 1 kilometer terakhir tuh baru kita sprint gitu. Nah itu sih yang, tapi juga ngejaga stamina itu kan juga nggak gampang kan, karena takutnya orang jadi kayak, apalagi nonton di apa yang kita gampang terdistract gitu. Kalau di bioskop kan kita enak banget. Nah itu gimana caranya nih dengan, dan sebenarnya juga pengen banget tuh kayak tetap ngasih kayak apa ya, filmisnya tuh jangan hilang gitu. Jangan sampai menarik penonton karena dengan gaya lain gitu, misalkan dengan gaya zoom in zoom out atau buat deng nggak mau kayak gitu. Jadi tetap harus dijaga juga sih apa namanya, kayak eksklusivitasnya itu tetap harus bagus. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya, terima kasih. Selanjutnya boleh ada angkat tangan belakang, boleh sebelah sini Mas. Ini iya, sebutkan, boleh berdiri Mas, nama, media dan pertanyaannya. Saya Yudis Jadi dari youtube.1 TV, pengen nanya ke yang ada di depan ya. Tadi saya kan nonton beberapa beberapa cuplikan dari awal sampai, saya mengambil beberapa pesan lah ya. Mulai dari metode pembelajaran anak, tadi kan ada konflik tuh antara istri sama suami. Terus konflik tentang menyayangi ibu, dan juga tadi juga dapat tentang orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin, bukan orang yang kaya. Nah sebenarnya saya pengen bertanya nih, kira-kira pesan utama dari series ini tuh apa sih dari awal sampai akhir gitu? Karena itu banyak banget tuh pesannya yang disampaikan gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mas Rako atau Mas Adit silahkan, boleh dijawab mungkin. Sebenarnya kalau pesan itu banyak ya, kita juga ada setuju bahwa itu banyak banget. Tapi lebih ke, kalau saya nih, saya dan tim kreatif juga pikirnya lebih ke kesan Mas, kesan yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi kita pengen kalau misalnya udah selesai nonton episode itu, kita pengen penonton kita tuh yang iya ya, gue telepon nyokap gue deh, udah sebulan nih nggak nelfon. Karena kalau udah selesai nonton, iya ya, gue belum bilang I love you nih ke anak gue nih. Kayak gitu, kesan itu yang maksudnya kita pengen kayak apa, cerita yang kita sajikan ini sebagai tim itu menyentuh penonton sedemikian sehingga memantik hal-hal seperti itu. Jadi kesan ya, lebih ke kesan sih ya. Karena kalau misalnya kita mau pesan apa aja lumayan banyak ya secara verbal ya. Tapi lebih ke kesan aja. Seperti itu ya Mas. Oke. Mungkin boleh silakan. Sebetulnya semua ini tuh tentang waktu sih kalau menurut saya. Tentang waktu. Jadi secinta apa kita sama orang yang kita cintai, sesayang apa kita sama orang keluarga kita, semua itu terbatas oleh waktu. Dan kita nggak pernah tahu waktu itu cepat atau lambat yang kita miliki. Jadi sepersekian detik pun harus kita manfaatin gitu. Jadi orang yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita punya planning yang panjang gitu, tapi ternyata waktu kita hidup itu cuma sebentar gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu biar hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain, yang saya tangkap dari 2 episode ini sih. Yes, itu dia Mas. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada di mana yang ingin bertanya? Yang di belakang silakan. Ada? Silakan angkat tangannya yang lain di belakang. Ya.
Nggak apa-apa? Mau nanya Pak? Ya silakan. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Nama saya Stephanie Rizana dari Idean Times. Saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kan tadi dilihat di film kalau misalnya logatnya sama bahasanya kental sama bahasa Sunda. Ya. Setiap case sendiri terutama Kak Marsha sama Kak Vino ada kendala nggak sih selama belajar bahasa Sunda atau logat Sundanya itu, sedangkan kan kita tahu apalagi Kak Marsha ini bukan dari Sunda gitu kan, nah gitu. Terus yang kedua tadi sempet aku dengar juga kalau misalnya ini serial pertamanya Kak Vino yang untuk pemeran utamanya gitu, bagaimana sih perbedaan atau misalnya hal yang berbeda dari film dan juga serial ini gitu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Jadi sebelum kita mulai produksi film ini, kita udah duduk satu meja bersama Mas Adit dan Mas Rapo dengan semua cast untuk menentukan, karena cerita film ini dimulai dari Bandung, rasanya agak kurang pas kalau jadinya dialognya itu Jakarta gitu. Pengennya ada kesan Sundanya, tapi sesunda apa kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya bertemu dengan Mas Adit memberikan satu masukan gitu, pencerahan bahwa ya paling di generasi pertama ibunya sampai Gunawan dan Ice itu masih ada Sundanya, terus ke anak-anaknya sudah mulai berbaur lagi, sampai ke anak-anak sudah mulai Indonesia lah, karena kan film ini juga bukan cuman untuk ditonton oleh orang Sunda tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan akan tayang di 240 negara gitu. Jadi yang paling penting adalah poin-poin dalam skripnya itu nyampe ke penonton. Untuk bahasa Sundanya sendiri kita memang ada di luar, setelah kita reading saya sama Marsha bertemu coach lagi gitu untuk melatih Sundanya, dan apa yang kita dapat itu kita bawa lagi ke produksi. Segini kekentalan nggak, segini kekurangan nggak, jadi memang semua itu didiskusikan gitu. Nggak pengen jadi yang Sunda banget, nggak, tapi pengen ada kesan itu gitu. Tapi mulai memudarnya itu soft banget ke generasi berikutnya. Jadi walaupun kita ngomongnya ada dialek Sunda, tapi yang bukan orang Sunda pun nggak terlalu ribet tanpa harus membaca teks gitu. Jadi nggak, apalagi ini series gitu kan, wah kita kalau nontonnya di handphone harus baca teks gitu, subtitle gitu terlalu kecil, jadi itu semuanya udah dipikirin oleh sutradaranya juga. Siap, itu dari Mas Vino. Kalau Mbak Marsha silakan, dari ini ya, ada kesulitan atau tantangan tersendiri? Prosesnya sama pastinya, kesulitan pasti ada, tapi atau rasanya nggak jadi bebannya ketika kita berdua menjalani itu sih, nggak ada beban melakukannya, malah kita antusias sekali untuk mempelajari bahasa Sunda, dialek Sunda lebih dalam lagi supaya paling nggak yang kita ucapkan tuh benar. Yang membantu kita, terima kasih Aditya Lakon untuk bantu mentranslate, dan di lokasi kalau ada beberapa hal yang kita lupa atau bagaimana, kebetulan kameramen kita Sony itu orang Sunda, jadi dengan mudahnya kita selalu kayak Sony ini apa ya, lupa kata-katanya, dia bantu gitu. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan kalau gitu, jawabannya luar biasa. Ya, tadi untuk satu lagi. Oh iya, peran perbedaannya syuting film sama syuting series nggak ada bedanya ya Mas. Semuanya di Falcon Pictures juga di Prime ini punya konsep yang memang yang seperti Mas Rabu bilang, sinematiknya nggak boleh hilang. Walaupun ini series, productionnya sederhana tapi sinematiknya nggak boleh hilang gitu. Production value-nya tetap terjaga gitu. Terus tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di skenario sih. Yes, seperti itu ya. Kalau kita ke Bu Frederica, sedikit Bu Frederica ini ada keputusan bersama Bu yang membuat akhirnya kayak oke deh, Sabtu bersama Bapak akhirnya dibuat juga serial. Karena kan seperti kita tahu dari Falcon Pictures ada Sabtu bersama Bapak, kan ada film ya sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, makasih. 2016 ya kalau nggak salah, Sabtu bersama Bapak film. Kita ngerasa bahwa waktu film itu ditayangkan, kita ngerasa belum puas. Porsi yang ada di film itu adalah lebih banyak anak-anaknya dibandingkan cerita dari Ica maupun Gunawan. Ya.
Jadi makanya kita pengen menghadirkan kembali dengan cerita yang lebih panjang, which is series 6 episode ini, menceritakan lebih banyak dari sisi keluarga gitu, lebih banyak dengan petua-petua, terus cintanya mereka kepada anaknya gitu. Jadi lebih ingin menyampaikan seperti itu. Dan juga video-video biar lebih sampai lagi ke teman-teman yang sekarang juga ya. Boleh kan, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media, boleh? Ya, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Ya, udah nyala. Oke. Aku Rahma dari media Mamis Daily, media parenting. Nah, aku pengen nanya nih, jadi kan tadi di series itu ada perbedaan parenting antara Satya dan Risa. Ya. Nah, aku pengen nanya buat ke case-nya, pernah nggak sih kalian mengalami perbedaan parenting? Terus gimana contohnya dan cara mengatasi perbedaan parenting itu? Oke, tadi yang mau memerankan langsung juga boleh. Adipati Dolken dulu kali ya. Silakan Dot. Kalau dari Dodot gimana, boleh? Peran ini kan juga ada satu pelajaran juga pasti buat seorang Adipati. Begini ya, anak saya masih 6 bulan. Jadinya belum ada perdebatan itu. Tapi ya, ini kehidupan asli gue kan Iya, tadi. iya. Ya pasti kita udah pernah punya obrolan lah. Gue sama Canti udah punya obrolan. Nanti anaknya gimana ya, kita sekolahnya gimana ya, maunya sekolah apa ya, maksudnya kayak tujuannya mau kemana gitu. Cuman so far sih gue nggak pernah ada perdebatan itu ya. Iya. Karena mungkin belum kita jalankan juga, karena masih kecil juga. Jadi emang kita masih satu visi dan misi nih gitu. Ya mudah-mudahan terus begitu ya, doain aja. Siap. Kalau dari karakternya sendiri Dot, dari karakternya sendiri lo bisa dapatkan apa sih Dot setelah proses perjalanan syuting dari Sabtu Bersama Bapak ini? Bagian apa nih? Bagian karakternya seorang dari Adipati Dolken ke Satya di sini. Ya, yang pasti memang manusia itu belajar dari orang tua lah ya, pasti itu hal pertama lah. Gue pribadi juga seperti itu gitu. Dan gue ngeliat Satya ini emang dia punya role model tuh emang bapaknya gitu kan. Jadi memang menurut gue itu salah satu hal yang selalu nempel lah di diri dia gitu. Dan itu sangat relate buat banyak orang juga, mungkin buat gue juga pasti. Tapi memang tidak semua bisa kita implementasikan lah ke dunia nyata gitu kan. Mungkin point of view berbeda, cara dia dibesarkan juga berbeda, cara kita ketemu orang ini juga berbeda gitu. Jadi emang ternyata harus disesuaikan dengan banyak hal gitu. Mungkin memang kita punya roots gitu, tapi punya akar gitu. Cuman lebih baik lagi kalau emang ternyata kita bisa menyesuaikan dengan banyak akar-akar yang sudah ada itu juga sih. Gitu. Yes, itu. Tepuk tangan dong buat Adipati Dolken. Kalau Ray sendiri gimana Ray? Sedikit menyambung pertanyaan tadi Ray. Sebenarnya 11-12 ya, anakku juga baru 2 tahun, yang kecil baru 3 bulan ya. Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ngalaminnya bagaimana. Oh pernah? Oh, kamu pernah berarti? Aku nggak tahu, dia nggak pernah nyatain. Oh iya, soal tegas sih. Jadi kalau aku tuh lebih mikirnya gini sih, karena apa ya? Aku selalu ngerasa dunia luar itu keras, dan tidak akan ada dunia yang lebih hangat daripada keluarga. Jadi apalagi anakku kan cowok dua-duanya ya. Aku selalu bilang ke dia, mungkin di saat anak kita masih umur 5 bulan, setahun setengah, 2 tahun, itu ada fase sendiri-sendirinya buat kita ajarin seperti apa gitu kan. Tapi akan ada momen dimana aku akan tegas, aku sebagai bapak itu akan tegas, dan harapannya dari ibunya tuh jangan jadi kayak malah tidak mendukung ketegasan itu, karena harapan kita tuh kita sayang sama anak kita. Kalau misalnya kita dari sekarang udah menye-menye ke dia, gimana kita berani lepas dia ke dunia luar, dia sekolah di mana kita nggak pernah bakal bisa genggam terus. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah satu visi, karena memang kita berdua sadar bahwasanya yang kita inginkan itu memang benar-benar yang terbaik buat anak kita. Tepuk tangan dong. Siap. Kalau Ray sendiri apa value yang bisa diambil? Tadi Dodot udah cerita. Kalau Ray, value apa yang bisa diambil saat perannya kan di sini juga luar biasa nih. Iya. Sebenarnya tadi baru intronya doang sih sebenarnya. Baru intro. Iya, ada di episode berikutnya. Iya. Yang pasti di sini itu menjadi Saka itu menurut aku bukan hal yang mudah juga, karena dia 2 bersaudara, satunya udah menikah, dia belum menikah, dia lagi fokus ke karirnya dia, sementara
kondisinya dia sudah ditinggalkan bapak, dia hanya memegang apa yang bapak sampaikan, tetapi satu sisi bagaimana dia mau mengejar mimpinya, sedangkan dia harus selalu memikirkan bagaimana untuk menjaga ibunya. Jadi menurut aku, karena memang aku juga perantau ya, aku selalu ngobrol sama teman-teman, banyak yang di posisi dimana mereka sebenarnya pengen fokus banget ke karir nih, cuman ada saatnya kita balik ke belakang yang memang harus dikontrol lagi, karena memang kondisi-kondisi seperti itu, kita harus ngurusin orang tua dan lain sebagainya. Siap, terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media? Oke, satu dulu ya. Ya. Siap, silakan pemilihan cash. Oke. Sebenarnya memang disengaja sih dengan beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin dari alasan bisnis plan, yang kedua juga dari kreatifnya gitu. Karena seperti tadi Vino juga bilang ya, dan Caca, bahwa chemistry itu udah kebangun pasti. Dan PR untuk menjelaskannya itu apa ya, langsung bisa ke poin-poinnya gitu. Karena kan kayak tadi Mbak nanya kan tentang perbedaan parenting, itu pasti semua orang juga pernah ngalamin gitu. Nah tapi juga ada pasangan Adipati Dolken dan Enzi ya, yang juga bukan couple gitu kan, tapi mereka juga harus gimana caranya tetap berasa seperti couple. Dan ketika saya tadi melihat sih, dan dari awal dari offline editing memang asik juga gitu cara mainnya mereka gitu. Tapi yang seru buat saya tuh adalah kayak Vino sama Caca gitu. Let's say mereka udah nikah berapa tahun, mungkin 14 tahun ya mungkin ya. Nah 10 tahun, 10 tahun. Tapi chemistry ketika mereka pertama kali ketemu tuh kayak lirik-lirikannya itu masih ada gitu. Terus kayak pertama kali datang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, kebolak, iya. Itu masih ada, masih bikin hati kita geli gitu. Terus Ray sama Dinda juga, nanti kalau lihat episode yang lain, saya nggak mau spoiler di sini, itu juga mereka maininnya itu asik gitu, gimana nervousnya, gimana salah satu hal yang menurut saya yang harus positif banget tuh adalah kadang-kadang kan kita kan kayak nggak mau gue dijodohin gitu, tapi di series ini tuh nanti akan diterangin gitu bahwa sometimes tuh dijodohin tuh ada nilai positifnya banget loh gitu. Nanti akan ada tuh di episode nextnya gitu. Dan ngeliat Dodot sama Enzi tuh emang udah kayak parenting yang udah punya 3 anak gitu, kayak gimana different parenting mereka, tapi mereka nggak blow up di depan anak-anaknya gitu. Mereka ngomong bisik-bisik, kamera saya dari belakang mereka gitu. Jadi ketidakkompakan orang tua itu tuh nggak ditongolin ke depan anaknya gitu. Di depan anaknya mereka kelihatan kompak gitu. Pulang kerja dicium istrinya, keramas terus. Tapi di tempat tidur mereka juga diskusi gitu. Ada perbedaan, ada something wrong gitu. Ya nanti pasti akan ada puncaknya di next episode-nya gitu. Jadi seru sih gitu. Siap, terima kasih buat lebih mudah untuk proses kreatif ya Mas.